Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Intip Diri yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya dapat berkumpul dengan kalian di sini untuk membedah buku yang sangat menarik sekali. Nah, buku yang akan kita diskusikan ini merupakan buku pertama karya Mark Manson yang paling laris dan booming hingga sekarang. Jadi buku ini buku ternama dari New York, yang mana buku ini mengajak kita semua, para pembaca, agar mengerti batasan-batasan diri dan menerimanya. Karena hal ini tuh merupakan suatu power atau kekuatan yang mana kita miliki gitu. Boleh di next slide, Kak. Nah, untuk poin yang akan dibahas, yang pertama itu adalah not giving a fuck, is it important? Dan yang kedua adalah the importance of saying no. Dan yang ketiga adalah which value should take precedence. Dan yang keempat adalah three arts of not giving a fuck. Tolong digeser, Kak, slide-nya. Nah, di sini ada kutipan yang sangat menarik sekali dari Mark Manson bahwa tidak semua orang itu bisa menjadi luar biasa. Ada para pemenang dan pecundang di masyarakat dan beberapa di antaranya itu tidak ada dan bukan akibat kesalahan Anda. Jadi, kita tidak bisa memenuhi standar masyarakat untuk menjadi luar biasa. Jadi, setiap dari kita tuh pasti memiliki ketakutan, pasti memiliki kegagalan, dan kita tidak bisa mengelak akan hal itu. Dan apa yang akhirnya harus kita lakukan ya, kita harus menerima dan menghadapi itu meskipun hal itu menyakitkan gitu. Karena di saat itulah kita menemukan kepercayaan diri kita serta keberanian kita seperti itu. Tolong di next slide, Kak. Nah, untuk bahasan poin yang pertama yaitu not giving a fuck, is it important? Nah, sebenarnya bodo amat itu penting atau tidak penting sih menurut kalian tuh? Bodo amat itu penting yang seperti apa dan tidak penting yang bagaimana? Di saat yang seperti apa sih bodo amat itu penting dan di saat yang seperti apa sih bodo amat itu tidak penting? Jadi sebenarnya maksud dari bodo amat sendiri yang saya tangkap dari buku ini tuh adalah dengan kita tidak mempedulikan hal-hal yang tidak penting gitu. Sebagai contohnya tuh begini. Misal ya, orang tua kita ditipu oleh rekannya sampai puluhan juta atau mungkin ratusan juta, kehilangan uangnya sampai segitu banyaknya. Jadi sikap apa yang harus kita ambil? Apakah kita harus bodo amat ya? Bodo amat lah, itu bukan uang aku, atau kita mengamuk, marah-marah dan mencari dalang nih, siapa sih di balik rekan orang tua aku yang yang berusaha menipu orang tua aku. Nah, dari sini, dari pernyataan ini, kita kan pasti kayak gregetan gitu ya, dan mencari siapa sih dalang di balik kejadian tersebut. Nah, dari sini tuh dapat kita tarik kesimpulan bahwa bodo amat itu nggak selamanya bodo akan mempedulikan sesuatu. Nah, sesuatu apa yang harus kita pilih dan sesuatu apa yang memang penting maknanya dalam kehidupan kita. Jadi di sini tuh bodo amat itu ada batasnya gitu. Jadi bodo amat itu bodo amat tapi harus terarah gitu. Jadi tidak semua hal itu bisa dibuat bodo amat dan tidak semua hal bisa dibuat bodo amat dan tidak semua bodo amat gimana sih? Tidak semua hal bisa kita bodo amatkan dan tidak semua hal itu harus kita pedulikan seperti itu. Bisa di next slide, Kak. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Bodo amat yang harus terarah, di mana tidak semua hal itu harus dibuat masa bodoh dan tidak semua hal itu harus kita pedulikan. Jadi kita harus tahu nih hal apa yang memang ada maknanya dalam kehidupan kita, hal apa yang
penting dalam kehidupan kita yang harus kita pedulikan gitu. Bisa di next slide, Kak. Nah, yang kedua ini adalah the importance of saying no. Jadi, apa sih pentingnya ngomong tidak? Apa sih pentingnya kita menolak sesuatu yang memang bukan keinginan dari kita gitu. Dalam buku ini kita dianjurkan untuk mengedepankan tidak untuk menolak sesuatu yang memang kita sendiri tidak ingin atas itu gitu loh. Jadi misalnya gini contohnya, malam minggu ini teman kamu tuh pengen ngajak kamu keluar malam mingguan jalan-jalan, tapi di satu sisi kamu tuh kayak capek karena seharian itu kamu ada aktivitas penuh gitu, dan kamu pengen istirahat pada malam minggu itu gitu. Nah, jika memang kamu tidak ingin gitu keluar sama dia, ya katakan tidak, mungkin minggu depan atau bagaimana gitu. Jadi jangan sungkan, karena apa ya? Karena hidupmu itu atas diri kamu sendiri, bukan orang lain. Jadi orang lain itu tidak berhak mengatur atas hidupmu. Karena dengan apa ya? Dengan kita menghargai keberadaan kita, dengan kita tahu posisi kita ketika capek istirahat, bukannya malah main, itu akan timbul yang namanya love yourself atau mencintai diri kita sendiri gitu. Mungkin buat beberapa orang, bukan beberapa orang sih, mungkin berkata tidak ini memang konsepnya tuh terlihat gampang ya, tapi pas prakteknya tuh sulit. Tapi kamu jangan merasa sungkan atau tidak enak gitu. Tolak jika sesuatu itu memang perlu dan berkata tidaklah jika memang itu tuh perlu, karena hidupmu itu atas dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi yang kamu lakukan itu ya untuk dirimu sendiri itu adalah komitmen. Jadi kamu harus membuat komitmen kepada diri kamu sendiri untuk berkata tidak atau menolak atas hal-hal yang tidak kamu sukai dan masa bodoh terhadap sesuatu. Sehingga dengan apa ya, adanya komitmen ini tuh kebebasan, memberikan kebebasan, dan kamu tuh tidak akan ke distract ke tidak hal-hal yang memang tidak penting gitu. Hal yang memang tidak penting dan tidak ada gunanya. Jadi adanya komitmen di sini tuh sangat penting untuk membangun atau mengasah fokus kalian sehingga perhatian kalian ke hal-hal yang memang menjadi tujuan kalian gitu. Jadi kesimpulannya dari poin yang kedua ini adalah katakan tidak pada sesuatu yang memang bukan keinginan kamu, dan kamu jangan sungkan atau ragu gitu untuk berkata tidak. Jika kamu mengiyakan semua perkataan orang, ya akan menjadi bumerang gitu untuk ke diri kamu sendiri, yang mana endingnya itu bisa jadi hidupmu tuh tidak bahagia karena kamu terlalu fokus ke orang lain, ke keinginan orang lain, dan kamu kayak ngerasa bagaimana sih supaya orang lain itu senang gitu atas aku. Nah, kalau kamu sendiri tidak membuat diri kamu sendiri bahagia, malah justru kamu membuat orang lain bahagia, lalu siapa gitu yang akan membahagiakan diri kamu? Sedangkan kamu sendiri itu tidak bisa menggantungkan kebahagiaanmu, menggantungkan kehidupan kamu ke orang lain. Gitu. Nah, dari sini apa sih yang harus kita fokuskan dan nilai apa yang harus kita ambil gitu supaya kita bisa lebih bodoh amat yang terarah dan bisa lebih berkata tidak. Mungkin bisa di next slide, Kak. Nah, jadi di dalam bukunya Mark Manson ini membagi nilai itu menjadi dua, yaitu nilai baik dan nilai buruk. Nilai baik itu yang seperti apa? Yang nilai baik itu seperti rasa ingin tahu, kreativitas, inovasi, membela diri sendiri, dan maupun membela orang lain. Sedangkan nilai buruk itu adalah seperti merasa senang. Ya boleh sih kita merasa senang, yang penting itu jangan berlebihan gitu loh. Dan disenangi semua orang. Karena dengan disenangi semua orang itu akan membuat kita gimana ya?
bagaimana seorang itu bisa senang dengan kita, bagaimana seseorang itu bisa senang akan hadirnya kita. Jadi kita seakan-akan membuat kita tuh tidak menjadi diri kita sendiri demi membahagiakan orang lain. Jadi kita menuntut diri kita seperti apa yang dimaukan orang lain gitu. Dan itu tidak boleh seperti itu. Nah, nilai baik. Nah, memilih nilai, apakah kita harus memilih nilai baik dan nilai buruk? Nilai ini tuh tentang suatu prioritas, tentang membuat prioritas. Jadi nilai apa yang akan kamu ambil, nilai apa yang akan kamu prioritaskan di atas nilai yang lainnya itu mempengaruhi kamu dalam mengambil keputusan. Contohnya ketika kita ingin disenangi semua orang. Nah, di sini prioritasnya bukan diri sendiri, namun sudah orang lain. Jadi di sini kamu memilih nih nilai mana nih yang baik atau yang buruk. Self improvement atau pengembangan diri yang sesungguhnya itu adalah dengan memprioritaskan dan memilih nilai-nilai baik untuk kamu pedulikan. Jadi karena di saat kita mempedulikan nilai-nilai yang baik, itu akan muncul suatu situasi atau kondisi yang baik juga untuk kita mengembangkan diri kita gitu. Jadi semakin baik nilai yang kita pilih, semakin bermanfaat juga untuk diri kita gitu. Bisa di next slide, Kak. Dan yang berikutnya adalah tentang 3 seni dalam bersikap bodoh amat. Jadi di bukunya Mark Manson ini, Mark Manson mengajak kita untuk bodoh amat melalui 3 seni. Seninya apa saja? Yang pertama adalah masa bodoh terhadap segala halangan dan perjuangan dalam mencapai sesuatu. Jadi ada cerita dalam bukunya Mark Manson. Ceritanya itu adalah cerita Charles Bukowski, di mana Charles Bukowski ini merupakan seorang penulis novel dan puisi. Namun jalannya untuk menjadi seorang penulis novel dan puisi sampai seterkenal sekarang itu kayak tidak mudah gitu. Bahkan kayak hal itu tuh di luar ekspektasinya sendiri gitu. Jadi pada awal-awalnya tuh Charles Bukowski ini kan tulisannya tuh kayak dicap sama orang lain itu sebagai karya yang menjijikkan, yang sangat hancur dan tidak bermoral seperti itu. Namun Charles Bukowski itu kayak tidak peduli akan hal itu dan dia tetap menulis gitu. Jadi cerita pertama Charles Bukowski itu adalah judulnya Post Office, yang dimana cerita itu menceritakan dirinya sendiri sebelum menulis. Sebelum menulis itu kan dia kerja di post office gitu ya. Dan sebelumnya itu dia tuh seorang kayak penjudi, pemabuk, suka minum minuman keras yang seperti itu, sehingga banyak orang tuh merasa kayak karyanya Bukowski ini karya yang sangat hancur, yang tidak bermoral dan menjijikan. Tapi di samping itu Bukowski tetap dia tuh tetap menulis. Seperti pada contoh restoran ayam KFC, sebelum seterkenal sekarang, founder dari KFC sendiri itu menghabiskan waktu 60 tahun lebih gitu untuk membuat ayamnya seterkenal sekarang, dan di kota saya sudah ada 2 cabangnya. Jadi dia menjajakan ayamnya itu dari rumah ke rumah gitu. Jadi poin yang dapat diambil dari cerita Charles Bukowski dan ayam KFC ini yang perlu digarisbawahi adalah kehidupan yang baik itu bukan tentang mempedulikan banyak hal gitu. Tapi kita harus memilih hal mana yang akan kita pedulikan. Hal yang kita pedulikan itu berupa hal yang penting dan hal yang benar dan yang memang ada maknanya gitu di kehidupan kita, seperti itu. Dan yang kedua ini adalah temukan
hal-hal yang penting dan berarti untuk diprioritaskan, kurang N. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya nilai yang kamu ambil, nilai yang kamu prioritaskan untuk kamu ambil itu mempengaruhi kamu dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus bisa memilih dengan bijak nilai mana yang akan menjadi prioritas dan fokus kita gitu. Kita pikirkan itu secara efektif karena dengan dengan kita mempedulikan banyak hal itu akan berakibat buruk gitu terhadap kesehatan mental kita juga. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih nilai mana yang memang penting untuk kita prioritaskan seperti itu. Dan yang terakhir adalah mulai memilih mana yang lebih penting saat kita beranjak dewasa. Jadi nilai yang terakhir ini mempertegas yang sebelumnya. Jadi semakin kita dewasa itu kita akan mulai nih memperhatikan sebagian besar hal yang memiliki dampak kecil dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mulai dewasa, atensi kita tuh mulai berubah gitu. Mungkin sebelumnya seperti komentar orang yang tidak suka dengan kita baik secara langsung ataupun dari sosial media, mungkin sebelumnya kita masih kayak risau gitu loh akan hal itu, namun sekarang kita mulai masa bodoh gitu loh akan hal itu. Karena apa? Karena ketika kita beranjak dewasa, atensi kita tuh mulai berubah gitu. Kita akan lebih fokus ke hal-hal yang lebih penting. Dan bagaimana untuk kita lebih fokus itu mungkin dengan kita menemukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kita, seperti kita mencari cara untuk produktif, memanfaatkan waktu dan tenaga kita, mengembangkan skill yang kita punya sehingga skill tersebut bisa menjadi value dan dengan hal ini pikiran terarah ke hal-hal yang tidak ada maknanya gitu. Jadi pikiran kita ketika kita ada kesibukan itu, pikiran kita akan fokus ke kesibukan itu. Pikiran kita akan terarah ke seperti itu. Mungkin bisa di next slide, Kak. Nah, sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Mungkin selanjutnya bisa diambil alih oleh moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Anggi yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan jika sikap bodo amat itu bukan berarti acuh tak acuh, tetapi bodo amat yang berarti kata nyaman saat kita berbeda dengan orang lain. Lalu juga, agar kita bisa bodo amat pada kesulitan, kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan tersebut. Bukan begitu, Kak Anggi? Iya, Kak. Oke, baik buat teman-teman. Jangan lupa yang mau tanya bisa langsung ke question box. Dan jangan lupa juga untuk isi link absensi ya. Udah di-share di chat. Nah, untuk teman-teman juga biar nggak ketinggalan